juga orang yang melaksanakan inspeksi, pemeriksaan ataupun pengujian. Dan Oke. juga Betul, betul, dan betul. juga bertanggung jawab atas apa namanya? Keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan orang yang ditugaskan kepadanya. Dan yang terakhir menandatangani membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan ataupun pengujian. Oke, sip. Ini bukti yang Bapak sampaikan kepada kami, misalnya saya sebagai asesor, untuk unit satu. Ini tentang laporan pelaksanaan tugas dan terkait keselamatan pertambangan. Bisa dijelaskan, Pak, ini mengenai bukti ini, apa yang Bapak bisa jelaskan kepada kami, kepada asesor, mengenai eh, unit satu buktinya ini, Pak. Bapak melampirkan bukti ini maksudnya apa dengan peraturan perundangan? Kalau dari bukti pertama ini kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh seorang pengawas Pak ya, mulai dari melaksanakan inspeksi Mm-mm. di atau mempersiapkan area kerja untuk untuk keberlangsungan pekerjaan itu, jadi mempersiapkan terkait dari peralatan keselamatan ataupun keadaan kondisi lingkungan. Jadi kalau di tempat kami itu ada namanya kesiapan kesiapan lingkungan KLKH, kerja harian. Jadi setiap hari sebelum adanya pekerjaan itu pengawas wajib memastikan kondisi ataupun area atau area kerja kondisinya itu aman dari kondisi dan juga tindakan tindakan Sip. yang akan dilakukan. Oke. Pertama kondisi dulu Pak, kondisi kondisi di area kerja itu harus aman. Mm-mm. Terus yang kedua, kita Mm-mm. melaksanakan P5M atau toolbox meeting atau Mm-mm. pertemuan safety di dalam internal tim, lebih ke lingkup kecil ya Pak ya, lingkup kecil, lingkup tim kecil atau tim plan sendiri kalau di tempat kami itu melakukan P5M untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan ataupun strategi apa yang harus dilakukan di hari ini. Oke. Jadi Garis terus besar. yang Mm-mm. ketiga pengawasan langsung, pengawasan pengawasan langsung terkait observasi ataupun observasi proses kerja. Sebentar Pak ya. Ya, aman, Pak. Aman. Hah? Nggak apa-apa, silakan, Pak. Ini apa? Lagi ada meeting ya, Pak. Nah, iya. Apa di gobok kabeh? Apa di bawah semua? Oke. Oke, cukup, Pak. Tadi udah bisa saya ambil kesimpulan. Betul, Bapak sudah bisa menjelaskan. Nah, nanti ada yang kurang sebenarnya dari laporan tadi itu foto-foto yang Bapak sebutkan. Harusnya ada foto-foto mengenai laporan tadi K3LH-nya, kemudian apa? Ada daftar Nah, di hadir, file satunya Pak, yang di unit 2-nya di ya. UK2, Kode di oke sip. UK2. Nah, oke sip bagus. Oke sip. Eh Secara garis besar itu udah Bapak udah paham dengan ininya, dengan metode nanti Bapak itu ujian dibuka ininya apa dibuka lampiran portofolionya diklarifikasi apa maksudnya, kemudian nanti ditanya. Nah, seperti itu. Betul seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaan perundangan ditanya, yang kedua coba jelaskan Pak, mungkin Bapak masih ingat di POP yang lama Bapak ketika mendapatkan sertifikat POP itu yang nomor 1.2 Pak ini. Kewajiban pengawas operasional sesuai dengan peraturan perundangan. Kewajiban pengawas operasional sesuai dengan atau tugas tugas sebagai seorang pengawas operasional itu apa saja. Nah,
ada berapa ada berapa buah lah yang mungkin Bapak masih ingat atau saya bantu clue-nya? Boleh dibantu, Pak. Nah, yang Gimana? bertanggung, Kalau oke, tugas, yang bertanggung jawab kepada KTT, Pak. Nah, oh itu nah itu tugas dan yang tanggung jawab tugas dan seorang tanggung jawab, pengawas. jangan lupa itu ya. Iya. Nah, mungkin bisa Kalau disebutin, tugas dan Pak. tanggung jawab, Oke. untuk Tang- tugas dan tanggung jawab seorang pengawas, yang pertama adalah bertanggung jawab kepada KTT atau Ya, PTL ya, untuk keselamatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. hmm, Terus yang kedua, melaksanakan inspeksi pemeriksaan dan pengujian. betul. Terus yang ketiga itu bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan orang yang ditugaskan kepadanya. Yang Oke, keempat, bertanggung jawab kepada KTT atau PTL. Yang keempat membuat membuat dan menandatangani laporan. laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Oh mantap. Nah, Bapak udah lulus kalau saya sama saya sih langsung itu aja sih intinya dari pengawas operasional itu. Oke. Ya. Kita lanjut yang ini Bapak nggak melampirkan elemen keduanya, tidak melampirkan dokumen, hanya mewakili ini aja mungkin ya, ke satu ya, mewakili semuanya ya. Oh iya, Pak. Ini kan ada di sini kan biasanya ada dokumen juga di elemen dua itu. Tapi nanti kalau Bapak ditanya ini Oh, kok nggak ada, ya Pak. Jadi ini aja yang unit satu UK satu ini mewakili elemen satu dan elemen mewakili dua. semua ya. Ya gitu aja ya. Nanti kalau ada kekurangan, Siap. mungkin nanti bisa apa diperbaiki gitu. Ini kayak menjelaskan itu sebenarnya buat POP yang baru, Pak. Kalau yang Bapak itu langsung kepada yang namanya di sini nih, kriteria kecelakaan tambang sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, nanti ini nyambungnya sama Kriteria. unit Ah, unit 4 investigasi. Jadi nanti unit 4 bisa ditanya sama seperti ini. iya. Boleh dijelaskan Pak kriteria kecelakaan tambang yang Bapak ketahui, nah gitu ya nanti bahasa asesornya itu, bahasa pengujinya itu yang sesuai dengan peraturan perundungan boleh dijelaskan Pak silakan. Yang Untuk kriteria kecelakaan tambang, yang ini, pertama adalah benar-benar terjadi, yaitu tidak tidak direncanakan, oke. eh, benar-benar terjadi, tidak direncanakan, tidak apa, tanpa astaga lupa, tidak benar-benar terjadi, yaitu tidak direncanakan ataupun yang tanpa unsur kesengajaan. Terus yang kedua itu mengakibatkan cedera pada pekerja tambang. Mhm. Terus yang ketiga itu apa namanya terjadi karena akibat usaha pertambangan, Mhm. pengolahan atau penyulingan atau kegiatan penunjang lainnya. Terus yang keempat itu terjadi di jam kerja orang pekerja tambang yang mendapat cedera Mhm. atau orang yang diberi izin. Terus yang kelima itu apa namanya terjadi di area tambang atau wilayah proyek. Sip, bagus, siap, mantap. Lanjut ini dokumen yang Bapak lampirkan di unit 2 ya, elemen satu ini sini ada beberapa, nanti Bapak jelaskan ini ya, biasanya seperti itu. Sekarang nggak usah. Bapak, saya yakin kalau Bapak Hmm, bisa. Nanti pada ujian itu Bapak akan menjelaskan ini apa dokumen-dokumen ini. Nah, sama asesor ditanya ini apa, ya, diklarifikasi apa ya nanti ya. Sistemnya siap. diklarifikasi. Pak ini apa maksudnya? Pak ini apa ini apa? Ini foto apa? Ini gitu ya seperti itu. Oke, seperti itu. Unit 2, nah itu juga sebenarnya yang unit 2 ini bisa bisa juga tadi buktinya ke unit satu Pak ya. Jadi unit satu unit Oh, 2 itu sama ini unit 1 melaksanakan tugas tanggung jawab keselamatan. Nanti kalau yang ini kita bercerita atau menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab kita di area kerja kita. Jadi sesuai dengan bukti itu. Unit 2 ini ya. Unit 3 ini Pak pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Eh, Tujuan dari pertemuan keselamatan apa, Pak? Tujuan dari pertemuan keselamatan tujuan untuk penambangan. mengetahui tujuannya untuk mengetahui kondisi-kondisi
kondisi atau kondisi yang tidak aman ataupun untuk apa membagikan membagikan informasi terkait Hmm. keselamatan ataupun apa ataupun apa review penerimaan penanggung-jawaban atau akuntabilitas, Pak. Jadi Oke. Metode yang digunakan? itu bisa ceramah dan juga diskusi, bisa Oke. metode tanya, tanya jawab, metode Oke. metode pro kontra dan yang lain itu sih, Pak. Oke. Di sini Bapak di mana nih? Asesor suka suka nanyanya gini nih. Ini foto Mm-mm. Bapak ini Bapak yang mana ini? Ada di mana ini? Yang ini ya. Gitu. Mana Oh gitu absen? ya. Mana absen Bapak di sini? Ada nama Bapak nggak di sini? Nah, oh ini ada Pinfo Azami. Oh ada Pak ini nomor 59. Oke, sini gitu ya. Gitu aja. Ini yang mana ini fotonya? Apa kita ke bagian foto atau kita yang ini bukan foto? Ini kan terkait dokumen itu kan harus valid, Iya, asli, terkini dan memadai. Jadi ya asli nggak ini foto kita gitu ya, kayak gitu. Oke, ini oke. Oke, masuk ke nomor 4, Bapak. Ke ini juga harusnya, tapi karena Bapak perpanjangan aman aja sih, karena ini bisa unit kompetensi 3 ini mewakili semua elemen, ya, kayak gitu aja. Elemen satu, elemen 2, elemen 3. Biasanya elemen 2, elemen 3 itu diisi juga dengan dokumen-dokumen lainnya. Ya, itu. Tapi cukup inilah sebegini juga. Oke, dalam investigasi kecelakaan, apakah Bapak pernah terlibat? Apakah di sana pernah terjadi kecelakaan, Pak? Dan Bapak pernah terlibat? pernah, Pak. Oke, kalau Pernah. pernah berarti Bapak tahu urutannya sesuai dengan SOP. Apakah ada SOP-nya? Oh, ada, Pak. Nah, ini kenapa? Ini ya, ini formnya. Ini apakah ini kenapa nggak dilampirkan SOP-nya? Misalnya begitu, Pak. Ini Hmm. kan ini form ininya ya. Di sini ada saksi LPI-nya, Pak, langsung dan tidak laporan. langsung. Bapak sebagai apa? Saksi langsung apa saksi tidak langsung? Saksi tidak langsung. Oke, apa itu saksi tidak langsung, Pak? Saksi tidak langsung orang yang apa mengetahui kejadian kecelakaan yang tidak terlibat langsung dalam kondisi tersebut. Contoh, kita sebagai pengawas yang mengetahui kesiapan kesiapan kerja dari pekerja yang mengalami kecelakaan itu, Pak. Oke. Kalau saksi langsung, Kalau saksi langsung ya orang yang pada saat itu mengetahui atau mendapati kejadian kecelakaan tersebut. oke, bagus Pak. Kemudian di dalam penyebab kecelakaan itu ada dua macam Pak. Bisa disebutkan, mungkin Bapak mengetahui penyebab kecelakaan itu ada dua. Apa saja? Penyebab langsung dan tidak langsung, Pak. Oke, namanya tindakan tidak aman dan kondisi tidak Oh, aman ya tindakan Pak. tidak aman dan kondisi tidak aman. Ya, Wah, penyebab sorry, langsung sorry, itu Pak. ada tindakan Ya, karena tindakan tindakannya, tidak aman TTA-nya dan KTA-nya. atau Jadi, kondisi. boleh jelaskan sedikit saja penjelasan mengenai apa itu Ya, TTA, apa itu KTA, Pak. Silakan, Pak. oke, terjadinya kecelakaan tadi memang betul dari kondisi pertemuan antara kondisi dan tidak aman dan tindakan tidak aman, Pak ya. Kalau kondisi itu lebih ke lingkungan, Betul? keadaan mulai dari unit ataupun Mm-mm. sarana prasarana, terus juga lingkungan terkait dari medan ataupun jalan ya. Terus untuk tindakan sendiri lebih ke man-nya, Pak, lebih ke manusianya yaitu lebih ke habit ataupun apa namanya mungkin cara bekerja atau cara mengemudi ataupun kalau sebagai mekanik ya cara bekerja itu sudah memenuhi apa prosedur-prosedur sudah mengikuti prosedur-prosedur yang ada atau belum itu sih, Pak. Bentar, sangat betul, Pak. Sangat betul. Tadi menyebutkan ada man atau manusia, berarti ada penyebab Hmm. sumber utama kecelakaan atau penyebab kecelakaan itu ada namanya 4M1E, Pak. 4M Kita 1E. ketahui kalau ini ya, kalau 4M1E itu apa saja, Pak? Kalau yang Bapak ketahui. Kalau man itu lebih ke manusia atau pelaku, kalau Oke, method itu lebih ke metode atau prosedur, ya, terus ke material itu lebih ke apa namanya bahan ataupun ya bahan atau bahannya ya. material yang ada. Hmm, Terus kalau mesin lebih ke unit unit. atau apa namanya itu
Kalau main itu kan Mesin, iya mesinnya ke mesin mesin ya, orang. lebih ke unit atau Hmm, benda kerja sih Pak. udah kerja betul. Benda Dan kerja. terakhir, Kalau kalau yang apa E kan lebih ke enviro atau lingkungan. betul. Mantap. Nah, terakhir Pak, di investigasi itu ada namanya pengumpulan bukti. Ketika Bapak menjadi saksi tidak langsung, berarti ada metode 4P dalam pengumpulan data bukti kecelakaan yang diterapkan. Nah, itu apa saja yang kita kumpulkan buktinya? Mulai dari apa? P pertama, P kedua, P ketiga, dan P keempat. Mungkin masih Apa ingat? tuh empat? Oke. Yang 4P pertama, ya. P ya, yang metode 4P itu ada people, ya, people. Oh ya, Itu, people, ya, people, position, eh, position. part, dan paper. Ya, dokumen. Oh Ya, iya, terakhir dokumen. Itu dokumen. jangan lupa ya Pak, 4P itu, metode 4P. Jadi pengumpulan data Ya, bukti kecelakaan. Cuma nanti kalau ditanya sama asesor, coba metode 4P yang dalam pengembangan bukti-bukti apa saja sih? Oh, people-nya, Pak. Jadi terkait orangnya, manusianya yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kemudian position daripada kondisi lokasi kejadian, posisi kerjanya, pekerjaan atau peralatannya. Kemudian part-nya dari mesinnya, mengidentifikasi alat, mesin, dan lain-lain ya, material atau komponen yang terlibat. material Seperti itu. Dan paper terakhir adalah menyusun dokumen dan sistem manajemen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut atau perusahaan laporannya. tersebut. Oke, mantap Pak. Sip ya. Terakhir Pak, bukan terakhir ya, masih ada yang ini yang unit apa yang nomor 5 adalah IPBR Pak. IPBR melaksanakan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Di sini langsung dijelaskan Pak, nanti pertanyaannya jelaskan pengertian bahaya dan jelaskan pengertian risiko. Silakan Pak. Ini nomor satu, nomor satu. Bahaya. Oh iya, Ini PBR Bapak, oke. Saya nanti asesor akan melihat seperti ini. Nah, nanti Bapak jelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu bahaya, apa itu risiko. Nah, kalau bahaya itu segala sesuatu yang mempunyai potensi kerugian baik baik pada orang ataupun dari material atau pos, Pak. Tapi kalau mm-mm. resiko dampak dari bahaya yang tidak dikendalikan yang mengakibatkan kerugian atau kerugian baik apa pada orang ataupun pada peralatan ataupun material atau pos. Mantap. Itu betul betul betul. Itu intinya sih PBR ya. Dan ini sudah hierarki pengendalian risiko. Nah, ini Pak. Bapak harus bisa menjelaskan mengenai hierarki pengendalian risiko. Ini sangat-sangat highlight, Pak, di pertanyaan asesor. Walaupun yang namanya perpanjangan, selalu ditanya, coba Pak, hierarki pengendalian risiko yang Bapak ketahui. Ada urutannya, Pak. Iya, mulai Hmm, dari eliminasi, betul? substitusi, Yap. terus eliminasi, substitusi, Terus, rekayasa engineering, administrasi, APD, oke. Nanti administrasi Bapak harus bisa substitusi. menjelaskan ya semuanya itu ya. Iya. Apa itu eliminasi, apa itu substitusi, rekayasa teknis, administrasi kontrol, kemudian alat pelindung diri. Ini PBR aman, saya lihatnya. Nah, kalau di unit kompetisi 6 ini, Bapak tidak akan banyak ditanyakan mengenai peraturan perundangan atau undang-undang tentang lingkungan. Ya, karena Bapak perpanjangan, yang penting Bapak tahu bagaimana nanti SOP pelaksanaan terkait pengelolaan limbah di tempat area kerja kita. Gitu aja ya. Yang ini bagaimana cara melakukan pengelolaan limbah. Ini coba saya lihat di sini Bapak ini identifikasi aspek dan evaluasi dampak lingkungan. Oke. Oke. Ininya buktinya ini saja. Seharusnya ditambahkan dengan SOP pengelolaan limbah di area kerja kita gitu ya. Ada SOP-nya biasanya. Oh, SOP iya perlindungan ada lingkungan. Pak. Ya, nanti kalau sekarang nggak apa-apa, jangan aja. Hmm. Kalau nggak ditanya aman. Ya. Terus anu, Kalau ditanya siap. "Oh, ada Pak, berarti nanti harus dilampirkan nanti gitu. Itu. Tapi aman lah ini sudah menjawab semuanya limbah di area kerja kita. Jadi kita harus karena di sini SOP ya Pak, SOP SOP SOP. Sebenarnya buktinya adalah SOP juga ya. Nanti SOP-nya di sini tuh Ya, SOP. Oke. Oke, yang ketujuh Pak, tujuan inspeksi apa Pak? Tujuan tujuan inspeksi. inspeksi adalah mengidentifikasi kondisi kerja dari kondisi yang tidak aman Hmm. ataupun
tindakan yang tidak aman, Pak. Dengan aman. Tahapan inspeksi apa saja, Pak? Tahapan Tahapan inspeksi. inspeksi itu mulai dari mengurutkan langkah-langkah langkah-langkah inspeksi, Hmm, terus merencanakan jadwal yang oke, dilakukan inspeksi, terus menghitung timelinenya, membuat oke, guideline-nya atau oke. checklist, Ya, terus membuat timeline-nya, betul. time frame-nya berapa lama, terus apa mengevaluasi hasil inspeksi dan biaya. Oke. Iya kan Sip. ada biayanya. Oke, dia. Sip, bagus. Oke, langsung ya. Nanti di sini juga harusnya nanti karena di sini ada dengan SOP ya, dengan SOP itu harus ada SOP-nya gitu ya, dokumennya. Tapi tidak jadi masalah kalau Bapak melampirkan di sini apa yang lain ya apa tujuan inspeksi. Aman sih Pak, itu saja paling. Ini yang inspeksi nomor 7 nggak ada buktinya Pak ini. Oh Ah, iya kemarin buktinya. mau juga lupa saya Pak. Itu Berarti berarti harus patut ini lagi. kita lihat Berarti ini. harus upload lagi Pak nomor 7 atau bikin lagi Siap. aja buat lagi ya atau gini. Buat Iya. asesmen mandiri lagi. Boleh kalau mau buat mau upload gitu. Kemudian yang 8 paling JSA. JSA itu Bapak tahu kan fungsi JSA buat apa ya itu ya. Nanti di JSA ini Siap. dikalifikasi terus JSA fungsinya apa kemudian dan lain-lain gitu Pak. Berarti kalau nambahkan harus Menambahkan buat harus harus lagi. buat buat lagi buat lagi di asesmen mandiri di dashboardnya. Kalau di Oke sini saya siap lihat Pak. bisa nggak ya? Bisa lagi nggak ya? Kalau nggak bisa sih ya sudah. Paling nanti aja terakhir di dashboard. Ini dashboard per asesmen mandiri. eh, di sini kan nggak bisa kayaknya. Udah nggak bisa. Kecuali kalau Bapak melakukan permohonan sertifikasi lagi di sini. Nanti permohonan sertifikasi lagi dari awal lagi Bapak ajukan permohonan. Ulangi dari langsung masuk lagi nanti barcode, submit, asesmen mandirinya nanti ada lagi Pak gitu. Oke siap. Eh, Atau ini ya, saya Kalau coba. sebetulnya di UK 2 yang di dokumennya itu mencakup inspeksi itu nggak bisa di Oh bisa, nanti ibaratnya Bapak cara menjawabnya begitu betul. Oh, udah Pak, ada di UK2 yang saya lampirkan. Jadi kemarin kan mungkin tidak terlalu saya upload ini apa tidak terlalu apakah terburu-buru. Nah, itu kan termasuk penilaian sikap Mm, kerja ya. Nanti makanya Bapak nanti menjawabnya jangan terburu-buru maksudnya. Jadi itu Pak sudah saya wakili di unit kedua kemarin itu tanpa saya sadari sudah mewakili gitu kan di ada di unit UK2 gitu inspeksi. Gitu paling. siap siap Pak. Kecuali kalau nanti sama asesornya suruh perbaikin ya, nanti gampang dibuka lagi sama LSP ininya akunnya nanti bisa mengupload ulang gitu. Aman sih Pak. Oke siap. Oke. Secara pengetahuan Bapak nilainya A. Oke. Oke, evaluasi A, Siap. bukti B ya. Terus sikap A. Nah, sikap menjawab, sikap kerja, sikap apa pekerjaan itu A. Amin. Amin. Karena Oke. masih ada tadi inspeksi yang tidak terupload ya. Iya. Nomor 7 itu tidak terupload dokumennya. Tapi aman aja. Nanti ketika Bapak diwawancara, jelaskan saja. Itu Mm-mm. sudah ada di UK2 gitu. Gitu. Ada Oke dokumen. siap Pak. Jadi secara ini Bapak kompeten dan nanti kita buktikan besok ya Bapak. Mungkin Bapak pertama ya Pak Firdaus. Pak Firdaus pertama aja besok. Gitu. Ada tadi Ya pertanyaan nggak? Dari dokumen B, oke penilaiannya saya karena B karena banyak yang memang satu yang. ya karena satu 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 gitu ya satu elemennya cuman berat mewakili itu nggak jadi masalah. Itu juga betul. Tapi yang lebih betul lagi elemen satu ada bukti, elemen dua ada bukti, elemen tiga ada bukti gitu. Buktinya Oke. bebas aja gitu kan. Dan tak termasuk itu CV Bapak bisa dimasukin ke unit satu, terus kemudian surat tugas Bapak bisa dimasukin ke unit 2 gitu kan. Kemudian lain-lainnya ya kayak lampiran POP, Hmm. sertifikat POP Bapak itu dimasukin ke unit satu, unit 2 gitu. Itu aman aja sih. Sebenarnya aman aja karena sudah tersimpan juga Pak Asesor melihatnya ada nanti dokumen.
Itu kalau penilaian dari Siap, internal seperti itu. A, B, A. siap, Pak. Oke, sip. Baik, Bapak, terima kasih. Kalau ini, selamat. Siap, Adi. Besok Terima kasih. kita dampingi juga. Evaluasi ini sudah berjalan dengan baik. Saya bisa merekomendasikan, saya bisa mempertanggungjawabkan. Bapak juga nanti dapat rekomendasinya pasti kompeten, gitu ya. Nah, oke. Siap, Oke, Pak. terima kasih, Pak. Selamat bekerja kembali, Bapak. Siap, Pak Adi. Pamit Aman, dulu. Terima aman, kasih, Pak siap, Adi. Pak. Aman, Pak, aman, Oke. siap. Oke, izin lift ya, Pak Adi ya. Ya, Terima Pak, kasih. sama-sama, Pak. Terima kasih, Bapak.